Bisa tidak? Kalian tidak kalian tidak Pak? Oke, di sini udah muncul Windows XP Professional Setup. Nah, di sini kita akan membuat partisi baru dengan menekan tombol C pada keyboard untuk membuat partisi baru. Nah, di sini kapasitas harddisknya ada 1000 MB. 10.000 MB. Nah, di sini kita akan membaginya menjadi dua. Nah, kita akan membaginya menjadi dua bagian 5.000. Nah, lalu tekan enter. Nah, di sini sudah membuat partisi baru. Lalu kita tekan enter lagi. Nah, di sini kita formatnya pilih format the partition using the NTFS file system. Lalu tekan enter lagi. Nah, di sini ada proses formattingnya. Kita tinggal menunggu saja beberapa saat untuk prosesnya hingga 100%. Nah, di sini ada lagi ada proses mengcopy file hingga 100% lagi. Kita menunggunya beberapa saat lagi hingga selesai. Baik. Bisa tidak ya? Bisa tidak? Kalian kalian tidak Pak? Oke, di sini udah muncul Windows XP Professional Setup. Nah, di sini kita akan membuat partisi baru dengan menekan tombol C pada keyboard untuk membuat partisi baru. Nah, di sini kapasitas harddisknya ada 1000 MB. 10.000 MB. Nah, di sini kita akan membaginya menjadi dua. Nah, kita akan membaginya menjadi dua bagian 5.000. Nah, lalu tekan enter. Nah, di sini sudah membuat partisi baru. Lalu kita tekan enter lagi. Nah, di sini kita formatnya pilih format the partition using the NTFS file system. Lalu tekan enter lagi. Nah, di sini ada proses formattingnya. Kita tinggal menunggu saja beberapa saat untuk prosesnya hingga 100%. Nah, di sini ada lagi ada proses mengcopy file hingga 100% lagi. Kita menunggunya beberapa saat lagi hingga selesai. Baik. Bisa tidak ya? Bisa tidak? Kalian kalian tidak Pak? Oke, di sini udah muncul Windows XP Professional Setup. Nah, di sini kita akan membuat partisi baru dengan menekan tombol C pada keyboard untuk membuat partisi baru. Nah, di sini kapasitas harddisknya ada 1000 MB. 10.000 MB. Nah, di sini kita akan membaginya menjadi dua. Nah, kita akan membaginya menjadi dua bagian 5.000. Nah, lalu tekan enter. Nah, di sini sudah membuat partisi baru. Lalu kita tekan enter lagi. Nah, di sini kita formatnya pilih format the partition using the NTFS file system. Lalu tekan enter lagi. Nah, di sini ada proses formattingnya. Kita tinggal menunggu saja beberapa saat
untuk prosesnya hingga 100%. Nah, di sini ada lagi ada proses mengcopy file hingga 100% lagi. Kita menunggunya beberapa saat lagi hingga selesai. Apa ini? Bisa gila ya. Bisa gila. Kalian gila kalian gila Pak. Oke, di sini udah muncul Windows XP Professional Setup. Nah, di sini kita akan membuat partisi baru dengan menekan tombol C pada keyboard untuk membuat partisi baru. Nah, di sini kapasitas harddisknya ada 1000 MB. 10.000 MB. Nah, di sini kita akan membaginya menjadi dua. Nah, kita akan membaginya menjadi dua bagian 5.000. Nah, lalu tekan enter. Nah, di sini sudah membuat partisi baru. Lalu kita tekan enter lagi. Nah, di sini kita formatnya pilih format the partition using the NTFS file system. Lalu tekan enter lagi. Nah, di sini ada proses formattingnya. Kita tinggal menunggu saja beberapa saat untuk prosesnya hingga 100%. Nah, di sini ada lagi ada proses mengcopy file hingga 100% lagi. Kita menunggunya beberapa saat lagi hingga selesai. Apa ini? Manusia memiliki cara sendiri untuk membuat penghormatan terakhir bagi orang-orang tercinta yang telah meninggal. Umumnya manusia memakamkan kerabat mereka yang meninggal dengan memasukkannya ke dalam peti setelah dibalut kain untuk kemudian menguburnya di dalam tanah. Namun beberapa peradaban di dunia memiliki ciri khas tersendiri sebagai upacara kematian dalam memperlakukan jasad manusia. Seperti apa upacara-upacara kematian ini? Berikut On The Spot merangkumnya dalam 7 upacara kematian terunik di dunia. Jika Anda berencana mendaki tebing di wilayah Sagada, Filipina, jangan kaget jika Anda akan menemukan beberapa peti mati yang menempel di pinggir tebing. Hal ini lantaran meletakkan peti mati di pinggir tebing merupakan tradisi pemakaman warga asli Sagada. Sagada memiliki tradisi memakamkan mayat yang cukup unik, yaitu dengan meletakkan mayat di peti mati dan meninggalkannya di pinggir tebing. Peti-peti ini ditopang oleh beberapa batang kayu yang ditancapkan ke tebing. Konon, peti mati diletakkan di pinggir tebing karena mereka percaya arwah orang yang mati akan lebih mudah mencapai surga jika ditempatkan di tempat tinggi. Meski begitu, tradisi ini kini sudah mulai memudar. Beberapa suku asli di dunia memiliki anggapan bahwa cara terbaik memakamkan orang meninggal adalah dengan menempatkan mereka setinggi mungkin ketimbang menaruhnya di dalam tanah. Anggapan ini menjadi alasan dilakukannya pemakaman di atas pohon. Sejumlah suku di Australia, Amerika, dan Siberia diketahui mempraktikkan tradisi pemakaman di atas pohon ini. Mereka membungkus jasad dengan kain kafan atau pakaian,
Lalu meletakkan jasad-jasad ini di lekukan pohon agar membusuk secara alami. Di abad pertengahan, kaum pelaut asal Skandinavia, Viking, hidup dan mati di laut. Tapi ada sebuah prosesi khusus bagi kaum Viking dari golongan bangsawan dan kaya ketika mereka mati. Jasad mereka akan ditempatkan pada sebuah kapal penuh dengan makanan, perhiasan, dan senjata. Bahkan terkadang mereka ditemani lengkap dengan pelayan dan binatang peliharaannya. Semua fasilitas ini diletakkan di kapal dengan harapan jasad Viking ini akan nyaman di kehidupan setelah kematian. Perahu-perahu ini kemudian dikubur di dalam tanah, dibakar, atau diarungkan ke laut. Seiring perkembangan zaman, kaum Viking mempermudah tradisi ini dengan menguburkan orang yang telah mati dan di atasnya dibentuk bebatuan atau nisan berbentuk kapal. Selanjutnya adalah upacara kematian dengan teknik plastination. Teknik plastination adalah teknik pengawetan tubuh manusia dengan mengganti komponen lemak dan air dengan plastik tertentu. Teknik plastination cukup kontroversial. Hasilnya, jasad orang mati tidak akan berbau atau busuk dan bahkan mampu mempertahankan sebagian besar sampel asli manusia. Teknik ini diciptakan oleh ahli anatomi Jerman Gunther von Hagens pada 1977. Awalnya, teknik ini digunakan untuk mengawetkan spesimen kecil atau makhluk kecil seperti binatang atau keperluan penelitian medis. Namun, seiring perkembangannya, objek teknik ini juga digunakan untuk tubuh manusia. Berikutnya adalah upacara sati. Sati merupakan tradisi yang mengharuskan para istri yang ditinggal mati oleh suaminya melompat ke dalam api pembakaran jenazah sang suami. Aksi ini dilakukan dengan sukarela, namun beberapa kasus harus dengan paksaan orang lain. Sati adalah ritual yang sangat kuno yang ada di antara suku Rajput di barat laut India. Karena kekejamannya, sati dihapuskan oleh Inggris yang menjajah India pada 1829. Sebagian besar orang menyebut sati sebagai salah satu kepercayaan masyarakat Hindu. Namun beberapa ahli beranggapan sati sama sekali tidak berdasar pada ajaran Hindu. Tidak ada kitab suci Hindu yang bicara sedikit pun mengenai sati. Kini tradisi sati sudah sangat ditinggalkan. Prosesi kematian bog body kerap dilakukan oleh masyarakat Eropa Utara ketika abad pertengahan silam. Upacara ini dilakukan dengan menenggelamkan jasad manusia yang baru meninggal ke dalam sebuah rawa. Jasad manusia yang sudah meninggal akan dimumikan secara alami dengan memanfaatkan rawa-rawa. Tidak seperti pemakaman kuno lainnya, bog body mempertahankan kondisi kulit dan organ tubuh tetap baik karena kondisi mendukung yang dimiliki rawa. Kondisi ini termasuk air dengan kadar asam tinggi, temperatur rendah, dan kurangnya oksigen, sehingga menyebabkan jasad tetap utuh. Hanya kulit jasad saja yang terlihat gosong dan menghitam. Namun semua bagian tubuhnya tetap utuh, bahkan hingga ratusan tahun. Contoh penemuan terkenal yang dimakamkan dengan cara ini adalah The Tolen Man atau manusia Tolen. Selanjutnya adalah upacara kematian di Madagaskar. Penduduk Madagaskar memiliki ritual cukup ekstrim yang semata-mata dilakukan untuk merayakan ikatan keluarga yang disebut Famadihana atau dikenal juga dengan Turning of the Bones. Festival yang dirayakan setiap 7 tahun atau lebih ini mengharuskan mereka untuk mengambil jasad keluarganya dari makam. Kemudian mereka akan menyiramkan anggur ke atas tumpukan tulang dan menutupnya kembali. Jasad ini kemudian diangkat dan dikenakan kain baru. Mereka lalu menari bersama jasad tersebut dalam sukacita yang meriah untuk kemudian diarak keliling pemakaman diiringi musik pengiring.
Pemirsa, itulah 7 upacara kematian terunik di dunia versi on the spot.